Oke, shalom semua, selamat pagi. Diucapkan pada saudara-saudari walaupun di mana Anda berada pada saat ini. Saya percaya Anda pasti diberkati dan diberikan kesehatan yang baik pada hari ini. Dan sekarang mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Mari kita sama mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun di mana Anda berada, mari kita sama-sama mengambil masa dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu walau di mana mereka berada Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan, walau di mana mereka berada pada saat ini Bapa Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka di dalam lindungan-Mu Tuhan yang maha kuasa itu Bapa Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan kami pasti selamat Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu Tuhan dan menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Bila Engkau yang memberkati kami semua Bapa Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini daripada permulaan, pertengahan sampai ke akhirnya Bapa Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Mari Bapa Tuhan, Engkau yang mempersiapkan kami, mempersiapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami, ampunilah kami Tuhan. Persiapkanlah haleluya. Shira ba 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 ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba siala ra ba sande. Riala ra ba 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 ra ba ra ba ra ba sara. Riala ra ba 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 ra ba ra ba sana. Riala ra ba 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 ra ba ra ba ra ba sana. Riala ra ba 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 ra ba ra ba sana. Haleluya. Riala ra ba 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 ra 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 ba sana. Riala ra ba 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 ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba sana. Riala ra ba 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 ra ba ra ba sana. Riala ra ba 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 ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba sana. Riala ra ba 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 ra 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 sana. Haleluya Jesus. Hati kami rindu Bapa, kami rindu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan. Jesus. Haleluya Jesus. Seperti roh sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
bertahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus du aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Sembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. 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 Bersama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh indah bersama-Mu Bapa Tuhan. Engkaulah pribadi yang mengenal segala isi hati kami Tuhan. Segala yang tersembunyi di dalam hati kami Tuhan. Segala permasalahan kami Bapa Tuhan, Engkau tahu Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, karena Engkau sungguh baik Bapa Tuhan. Haleluya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, karena Engkau sungguh baik Bapa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau baik selamanya.
kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, shirab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 as. Haleluya. Ku masuki Urialara ba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 sanda. Lebih dalam. Urialara babababababasanda. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku masuki dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh riala raba baba 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 raba sandai. Oh riala raba baba 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 sandai. Haleluya. 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 Uriala raba baba 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 raba 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 sandai. Kiriala raba baba 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 raba 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 sandai. Uriala raba baba baba raba 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 sandai. Uriala raba baba 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 raba 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 sandai. Uriala raba baba shiala raba sandai. Uriala raba baba raba 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 sandai. Uriala raba raba shiala raba raba. Uriala raba 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 sandai. Satu uriala raba sana. Uriala raba 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 uriala raba sandai. Terima kasih Yesus. Uriala raba raba sandai. Uriala raba 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 sandai. Jesus. Uriala raba sandai. Uriala raba baba sandai. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Raba baba raba 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 sandai. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Riala raba baba 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 raba sandai. Terima kasih Tuhan. Baba 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 raba raba sandai. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, dalam hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Oh Bapa, mari jamahlah kami. Oh haleluya, terima kasih. Oh rialah raba sana. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, indahnya dekapan kasih-Mu.
sandai. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Bapa Tuhan. Engkau tahu segala isi hati kami Bapa Tuhan. Walau apapun beban kami Bapa Tuhan, walau apapun permasalahan kami Bapa Tuhan, Engkau tahu semuanya Bapa Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Bapa Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami Bapa. Engkau yang tahu kedalaman hati kami Bapa Tuhan. Walaupun kemana kami pergi Bapa Tuhan, walau sejauh mana kami pergi Bapa Tuhan, coba menghindar daripada Engkau Bapa Tuhan, Engkau tetap tahu Tuhan segala isi hati kami Bapa Tuhan. Kami tidak dapat bersembunyi daripada Engkau Bapa Tuhan, karena Engkau Bapa kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, karena Engkau sungguh baik Bapa. Engkau baik Bapa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Bapa seperti Engkau yang sentiasa bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami Bapa Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Bapa Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa Tuhan. Kami tahu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya saat umat mencari wajah-Nya,
hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu yang luar biasa itu Bapa Tuhan, memenuhi setiap hati kami Bapa Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, lewat anak-Mu Tuhan, bagi setiap pribadi kami pada pagi hari ini Bapa Tuhan, agar kami Tuhan membuka pintu hati kami Bapa Tuhan, untuk mendengar sabda firman-Mu Tuhan, yang akan Engkau sampaikan Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan, yang telah Engkau percayakan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, seluasnya Bapa Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, dalam hati kami Bapa Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, walau dimanapun mereka berada Tuhan, pada saat ini Tuhan, biarlah mereka membuka pintu hati mereka Tuhan, untuk menerima sabda firman-Mu pada pagi ini Bapa Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan diubah Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, message yang akan Engkau sampaikan Tuhan, bertepatan Tuhan dengan apa yang kami alami dalam kehidupan kami Bapa, dalam situasi kehidupan kami saat ini Bapa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, agar kehidupan kami Tuhan diubah Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi ke dalam Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya katakan amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu ini. Oke. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menaikkan pujian ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Walau dimanapun kita berada pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan bersama dengan kita semua. Amin. Yang di rumah, lambai-lambai tangan, kita menyanyi bersama untuk Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa segala isi hati kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Masuk terbanyak dengan hati bersuka, harapannya dengan punya. Bukan harinya Tuhan, bersuka sepanjang kiranya. Ku
menjadikan hari ini sehingga kita berada di tempat ini hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang telah Dia percayakan. Haleluya. Shalom semua. Bertemu lagi kita pada hari Ahad ini. Hari ini adalah hari yang sangat indah. Saya percaya bahwa Tuhan telah melakukan satu pekerjaan yang luar biasa bagi kehidupan Anda sepanjang satu minggu ini. Amin. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan telah menjawab segala jawaban, segala persoalan Anda. Tuhan telah memberikan jawaban kepada segala persoalan Anda sepanjang minggu ini. Haleluya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang sekali lagi Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau dan juga mendengarkan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus-Mu Tuhan terus berbicara kepada kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan terus ya Bapa menyatakan hal-hal yang luar biasa kepada kami daripada firman-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan Roh Kudus-Mu. Kami buka hati kami untuk suara-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk diperbaharui, untuk dipulihkan kembali, untuk dibangkitkan kembali Tuhan, seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dan saya berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun keadaan dan situasi mereka Bapa pada hari ini, saya percaya Tuhan Engkau akan menjawab semua seru doa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta Roh Kudus berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dan juga pengetahuan yang fresh daripada surgawi saat kami mendengarkan firman-Mu, dan juga ajarilah kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, sambil Anda mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hati kamu, karena nanti selepas habisnya firman Tuhan ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Haleluya. Jadi persiapkan roti dan anggurmu. Amin. Haleluya. Oke, firman Tuhan kita pada hari ini ada dua pokok firman Tuhan yang saya ambil, dan kita akan melihat kepada dua pokok firman Tuhan ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 1. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat ke-9. Oke, 1 Korintus pasal 1 ayat ke-9. Di sini tertulis, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Sekali lagi saya bacakan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Haleluya. Kalau ada haleluya, katakan begini, haleluya. Alright. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 24. Di sini tertulis, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Sekali lagi saya bacakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Nah, inilah dua firman Tuhan yang akan menjadi dasar kepada firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini. Nah, saudara dan saudari sekalian, sepanjang minggu ini, saya bertanya kepada Tuhan, apakah yang Dia mau sampaikan kepada gerejanya, kepada umatnya di musim ini? Dan timbul satu persoalan dalam hati saya, yaitu what is God saying to us in this season? Apakah yang sedang Tuhan bicarakan kepada umatnya di musim ini? Sejak mulai tahun ini, mulai dari bulan Januari sampai ke bulan ini, dan tinggal lagi
September. Agustus pun mau habis sudah nih. Baru mulai sudah mau habis. Tinggal lagi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tinggal lagi 5 bulan. Kita mau sambut Christmas sudah. Itu dari awal tahun ini, Januari sampai ke bulan 7, sampai ke bulan 8. Macam-macam hal sudah terjadi di dunia ini. Itu ada gempa bumi terjadi, ada kemalangan-kemalangan yang terjadi melibatkan kapal terbang, ada peperangan yang terjadi, ada yang terbaru ini coronavirus lagi, dan macam-macam hal yang terjadi di dunia ini, dalam masa yang sangat singkat ini, dalam satu hingga dari bulan 1 sampai ke bulan 7, bulan 8 ini banyak perkara yang sedang terjadi. Dan tak habis itu datang juga belalang-belalang pelahap. Dan sekarang denggi pun makin meningkat lagi. Dengan keadaan coronavirus ini, denggi pun masih makin meningkat sekarang. Jadi di dalam musim yang sedang kita lewati ini, apakah yang Tuhan sedang bicarakan kepada Anda secara pribadi, dan apakah yang Tuhan sedang bicarakan kepada gereja secara umumnya? Dan bila saya mengambil waktu untuk berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, apakah maksudnya semuanya hal ini? Kenapa hal ini harus terjadi? Masa saya kecil-kecil dulu, saya pikirkan tahun 2020 ada kereta terbang. Kan mereka masa dulu kecil-kecil, masa di sekolah rendah, mereka mengatakan, wah, wawasan 2020 akan ada kereta terbang, akan ada begini, akan ada begitu. Tetapi saya masih menunggu kereta terbang. Cuma di dalam TV saja ada kereta terbang. Dan apa yang sedang terjadi? Apapun yang kita pikirkan semasa kita kecil, wah, wawasan 2020 akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Tetapi sekarang kita sedang melewati dengan macam-macam masalah yang sedang terjadi di dunia ini. Dan kita tidak pernah terfikir bahwa hal-hal ini akan terjadi. Dan di dalam musim ini, apakah yang sedang Tuhan bicarakan kepada kita? Nah, ini yang menjadi soalan saya. Dan sewaktu saya merenungkan apa yang Tuhan nyatakan kepada saya, dan dia berbicara kepada saya daripada 2 firman Tuhan ini. 1 Korintus 1 ayat 9 dan 1 Tesalonika 5 ayat 24. Dan apabila saya melihat kepada firman Tuhan ini, satu hal yang mengajarkan kepada saya adalah Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Di dalam apapun yang kita sedang lewati ini, Tuhan tetap setia dengan kita. Tetapi adakah kita setia kepada Dia? Nah, mungkin Anda berpikir bahwa tahun 2020 ini telah menghancurkan segala rencana Anda. Mungkin Anda mau pergi bercuti-cuti Malaysia. Mungkin Anda mau pergi bercuti di Korea, di sana sini. Segala plan cuti Anda semua sudah hancur binasa karena coronavirus ini. Terjadi lockdown, terjadi PKP dan kita tidak dapat bergerak ke sana ke sini. Even untuk beribadah pun kita tidak dapat. Sehingga kita harus patuh kepada pemerintah kita dan harus tinggal di rumah. Kita jaga kita, #kita jaga kita. Tetapi apakah yang Tuhan sedang bicarakan kepada Anda di dalam musim ini? Mungkin Anda berpikir bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa di dalam musim ini. Mungkin Anda berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja di dalam musim ini. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, dan Tuhan hanya duduk diam-diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin Anda berpikir setengah tahun daripada tahun 2020 ini adalah sangat jahat bagi Anda. Sangat menyakiti Anda. Nah, biar saya tanya satu soalan kepada Anda. Apakah yang Tuhan sedang bicarakan kepada Anda di musim ini? Adakah kita sedang mendengar suara Dia? Are we quick to listen to His voice? Kadang saya bersyukur juga kepada Tuhan karena coronavirus ini terjadi. Karena lockdown ini terjadi. Bukan karena coronavirus itu, tetapi karena lockdown yang terjadi. Kenapa? Sebab yang pertama, kita semua sibuk buat kerja kita, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Mungkin tidak ada masa untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin Anda yang melayani pun
Tidak ada masa untuk bersekutu dengan Tuhan, melayani pelayanan sana sini, sehingga tidak ada masa untuk persekutuan dan lockdown ini terjadi adalah masanya untuk umat Tuhan untuk mencari wajahnya kembali. When things are not in order, God put things in order. Bila semua hal, makin manusia di dunia ini makin sibuk, Tuhan harus mengatur kembali segala sesuatu. Kalau kamu tanya saya boleh katakan bahwa God is resetting everything again. Tuhan sedang mereset kembali dunia ini di dalam lockdown yang sedang terjadi. Maksudnya di sini Tuhan sedang memanggil umatnya kembali kepada Dia untuk mencari wajahnya dengan segenap hati. Tadi kita mendengar, menyanyikan lagu pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menantikanmu di hadiratmu. Adakah itu yang sedang kita lakukan di musim ini? Adakah kita sedang mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita di dalam musim ini? Nah, saudara dan saudari sekalian, 3 perkara yang Tuhan sampaikan kepada saya. Nah, itu bukan nubuatan. Itu bukan nubuatan, tetapi itu adalah peringatan kepada kita. Itu adalah kata word of knowledge, kata pengetahuan, kata dorongan bagi kita dalam 3 perkara yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi saya pasti bahwa hari-hari ini 2 Timotius 1 ayat 9 sedang digenapi. Kita berada di akhir zaman ini dan itu 2 Timotius ayat 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kamu boleh baca dari ayat 1 sampai ke 9 kriteria-kriteria yang sedang terjadi, yang akan terjadi di akhir zaman ini, dan ini sedang terjadi, saudara dan saudari sekalian. Apakah yang Tuhan sedang bicara kepada Anda pada saat ini, dalam musim ini? Adakah Anda sedang mendengarkan suara Tuhan berbicara? Seperti saya katakan tadi, 3 perkara yang saya terima ini bukannya nubuatan, tetapi a word of knowledge, kata pengetahuan, kata dorongan bagi Anda dan sebagai peringatan kepada kita semua. Saya tidak tanya kepada Tuhan apa yang Dia mau lakukan, apa yang Dia akan lakukan, saya tidak tanya. Tetapi apa yang harus kita sebagai umatnya lakukan, itu yang saya tanya kepada Tuhan. Dan inilah yang Dia katakan kepada saya. Yang pertama, what is God saying to us in this season? Yang pertama, remain faithful. Tetap setia kepada Dia. Kalau kamu lihat di Matius 25 ayat 21, Matius 25 ayat 21, di sini tertulis, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, adakah Anda mau mendengar Tuhan mengatakan itu kepada Anda? Hai hambaku yang baik dan setia. Nah, saudara dan saudari sekalian, di dalam musim ini kita harus tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam apa? Setia dalam pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Setia kepada Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Setia kepada Tuhan dalam jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Setia kepada Tuhan dalam keluarga yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Setia kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang sudah Dia berikan kepada Anda. Setia dalam hal itu. Setia dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Setia dalam renungan firman-Mu kepada Tuhan. Setia dalam saat teduhmu, dalam persekutuanmu dalam Tuhan. Setia dalam memberi segala sesuatu kepada Tuhan. Setia, tetap setia, dan tetap setia sampai selama-lamanya. Nah, yang pertama diminta oleh Tuhan daripada kita, yang harus kita lakukan adalah tetap setia. Kita harus terus melakukan apa yang telah dipercayakan kepada kita, dan lakukanlah itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Kalau kamu lihat di Mazmur
Mazmur 37 ayat ketiga. Mazmur 37 ayat ketiga mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, saudara dan saudari sekalian, saat saya membaca Mazmur 37 ini, itu sepertinya Tuhan membuka satu jendela yang baru, satu jendela pengetahuan yang baru bagi saya melalui firman Tuhan ini. Di sini mengatakan percayalah kepada Tuhan. Itu hal yang pertama kita harus lakukan sebagai seorang yang percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lakukan apa? Lakukan apa? Nah, lakukanlah pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada Anda. Lakukanlah tanggung jawabmu sebagai seorang Kristen dimanapun Anda berada. Dan yang seterusnya mengatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, saudara dan saudara sekalian, negeri ini bermaksud satu lokasi. Satu lokasi di mana Tuhan sudah meletakkan Anda. Berlakulah setia kepada Tuhan di tempat itu. Yang pertama adalah lokasi. Yang kedua adalah diamlah di negeri itu. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bermaksud yang kedua adalah apapun yang kamu sedang lakukan hari ini, baik pekerjaanmu, baik pembelajaranmu, baik pelayananmu, tinggal di tempat itu, terus lakukan pekerjaan itu dengan setia kepada Tuhan. Jangan melompat ke sana ke sini. Jangan, waktu ini, saya bertanya kepada Tuhan. Oke, sebelum saya teruskan, saya bertanya kepada Tuhan, apakah message yang Dia mau sampaikan kepada kita hari ini dalam musim ini, dan ini yang Tuhan minta daripada kita untuk lakukan. Musim ini adalah, ekonomi masih belum oke lagi nih. Ekonomi masih belum oke lagi. Dalam 5 bulan ini kami pun belum tahu apa yang akan terjadi dalam ekonomi dunia ini. Ekonomi Malaysia lagi. Hanya beberapa bisnis yang masih lagi sedang berjalan sampai sekarang, yang dibenarkan. Dalam waktu ini, contohnya kalau dalam waktu ini Anda fikir-fikir untuk melompat-lompat mencari pekerjaan di sana sini, jangan. Biar apapun yang sedang terjadi di tempat pekerjaan Anda, stay put. Tetap berada di sana, jangan melompat cari kerja di sana sini. Kenapa saya katakan ini? Sebab hari-hari yang akan datang ini akan makin sukar, makin susah. Jadi diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diamlah dalam pekerjaanmu itu. Diamlah dalam maksud diam di sini adalah tinggal di sana, stay put. Jangan bergerak ke sana ke sini melakukan hal-hal yang kamu pikir itu betul. Berlakulah setia di tempat itu. Berlakulah setia di dalam pekerjaanmu itu kepada Tuhan. Berlakulah setia di dalam pelayanan yang kamu sedang lakukan itu kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, poin yang kedua. Perkara yang kedua yang Tuhan katakan kepada saya adalah jangan takut, percaya saja. Nah, Tuhan sudah meminta kita untuk remain faithful, tetap setia. Di saat kita tetap setia, Tuhan mengatakan kepada kita jangan takut, percaya saja. Di sebalik semua yang sedang terjadi, pasti akan ada kekhawatiran dalam hati Anda. Saya pasti Anda risau. Saya pasti Anda gelisah apa yang akan terjadi nih. Mungkin ekonomi Anda sedang tergoyang. Ekonomi keluarga Anda. Mungkin secara mentalnya Anda terganggu. Mungkin Anda membuka bisnis dan bisnis terpaksa tertutup, ditutup sebab lockdown ini terjadi dan your cash flow, keuangan Anda makin kurang dan Anda mulai mendapat serangan mental dan sebagainya. Mungkin waktu ini Anda sedang dihantam oleh badai keraguan dalam hidup Anda.
Dan mungkin waktu ini Anda sedang dihantam oleh ombak-ombak kekeliruan dari kiri kanan kamu. Nah, saudara dan saudari sekalian, Tuhan Yesus mengatakan di Markus 5 ayat 36, Yesus mengatakan di sini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Di saat kalau kamu balik dan baca Markus 5 ini, ada cerita tentang Yairus di sana. Yairus ini kepala rumah ibadat. Apa yang terjadi? Anaknya sudah sakit dan hampir mati. Dan apabila dia datang berjumpa dengan Yesus dan dia memanggil Yesus untuk datang pergi ke rumahnya. Waktu Yesus sudah sampai, hampir-hampir sampai ke rumah dia. Waktu Yesus sudah mau sampai ke rumahnya, orang datang mengatakan bahwa anakmu sudah mati. Ada keriuhan yang sedang terjadi, huru-hara yang sedang terjadi di rumah itu. Banyak bising, banyak bunyi di sana sini. Wah, anak ini sudah mati. Ada yang meraung, menangis, berteriak-teriakan di sana sini. Dan lihat apa yang Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Tetapi sebelum itu, Yesus di firman ini mengatakan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah, Yesus tidak menghiraukan apa yang sedang terjadi di sekeliling dia dan Yairus. Yesus tidak menghiraukan apa yang sedang terjadi. Yesus tidak mendengar suara-suara bisikan kiri kanan dia. Yesus tidak peduli dengan segala kata-kata negatif yang sedang dilemparkan kepada kita. Waktu Anda melewati musim ini, mungkin Anda sedang mendengar kata-kata yang tidak mendorong di kiri kanan Anda. Mungkin Anda sedang mendengar kata-kata yang membawa depresi kepada Anda. Menyerang mental Anda, pikiran Anda, dan Anda tertekan di kiri dan kanan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah jangan takut, percaya saja. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, Markus 5 ayat 36, kita harus belajar bahwa we need to shut the voices of the world and listen to His voice. We need to shut the noises around us and listen to His voice. Apabila firman Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada kita di dalam musim yang sedang kita lewati, kamu akan mendapat kekuatan yang baru. Tetapi kalau kita izinkan dunia yang berbicara kepada kita, kalau kita izinkan, kalau kita mengambil berat sangat dengan apa yang orang sedang katakan di kiri kanan kita, pasti kamu akan tergoyang imanmu. Pasti kamu akan takut. Kamu tidak akan percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Kamu akan lebih percaya kepada kata-kata dunia ini. Kita akan lebih percaya kepada kata-kata orang di sekeliling kita. Oh, ekonomi tidak akan bagus lah lepas ini. Oh, bisnis pun tidak dapat jalan lah. Oh, beginilah, begitulah, kesinilah, kesitulah. Orang menjadi huru-hara mencari apa yang harus dilakukan. Nah, Yesus tidak menghiraukan apa yang sedang terjadi. Saudara dan saudari sekalian, kita harus seperti Yesus ini. Jangan hiraukan apa yang sedang terjadi di kiri kanan. Lihatlah apa yang Yesus katakan. Jangan takut, percaya sahaja. Apabila firman-Nya itu sendiri yang berbicara ke dalam situasi dan musim yang Anda sedang lewati. Wow, Anda akan melihat satu hal yang luar biasa terjadi di sekeliling Anda. You will bring life into the situation. When you declare His word, when you declare the promises of God into whatever that you are going through. Yesus berbicara kepada Yairus di dalam situasi riuh rendah itu. Yesus berbicara kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah, saudara dan saudari sekalian, saat Anda sedang melewati kehidupan ini, jangan takut, percaya saja. Ini bukan saya kata, tapi ini firman Tuhan. Yesus sendiri katakan kepada Anda.
Amin. You need to shut the noise around you and tune in to His voice. Listen to what the Lord is saying to you today. Today, hari ini. Perkara yang ketiga, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah launch into the deep. Nah, saudara dan saudari sekalian, yang pertama tadi remain faithful, tetap setia. Saat Anda tetap setia kepada Tuhan, jangan takut, terus percaya saja. Dan apabila Anda terus percaya kepada Tuhan, mulailah untuk pergi lebih dalam lagi. Pergi lebih dalam lagi, launch into the deep. Tahun lepas tema gereja kita lah going deeper, soaring higher. Nah, saudara dan saudari sekalian, Lukas 5 ayat 4 mengatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, kalau kamu lihat tema besar firman Tuhan di Lukas 5 ini adalah menjadi penjala manusia. Yesus sedang mengajar Simon untuk menjadi seorang penjala manusia. Nah, dalam konteks ini Tuhan Yesus sedang mengajar kita untuk pergi lebih dalam lagi. Kalau kamu lihat, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nah, saudara dan saudari sekalian, tahun lepas tema kita going deeper, soaring higher. When you are going deeper, the deeper gets deeper. Kalau kamu pergi lebih dalam, yang dalam itu menjadi lebih dalam lagi. Kalau kamu pergi lebih dalam, yang dalam itu menjadi lebih dalam. When you are going deeper, the deeper gets deeper. Paham kan? Banyak deeper di sini. When you are going deeper, the deeper gets deeper. When the deeper gets deeper, you get going deeper again. Bila kamu pergi lebih dalam, dalam itu menjadi lebih dalam. Dan apabila dalam itu menjadi lebih dalam, kamu terus pergi lebih dalam, jangan berhenti. Kalau kamu baca di cerita Ezekiel berapa itu? 47. Ezekiel 47. Dia bukan hanya masuk sekadar pergelangan kaki dia saja, tetapi dia masuk terus sampai dia dipenuhi, dia tenggelam di dalam sungai itu, dalam air itu. Nah, kita pun harus pergi lebih dalam. Lebih dalam dalam apa? Lebih dalam tentang apa? Nah, lebih dalam lagi dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Lebih dalam lagi dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Lebih dalam lagi dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Lebih dalam lagi dalam renungan firman-Mu kepada Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dalam kehidupan salehmu, kehidupan kekudusanmu di hadapan Tuhan. Pergi lebih dalam lagi. Pergi lebih dalam lagi dalam pelayananmu. Jangan hanya sekadar permukaan air saja, tetapi pergi lebih dalam lagi. Bukannya saya mau kamu pergi Laut Cina Selatan, masuk ke dalam laut itu, bukan. Maksud saya di sini lebih dalam lagi dalam kehidupan rohani yang kamu sedang lewati hari ini. Lebih dalam mencari Tuhan. Inilah waktunya untuk kita mencari Tuhan. When you go deeper, it gets more deeper. When you are going deeper, it is getting deeper, and continue to go deeper as it gets deeper and deeper and deeper. Never stop. Jangan berhenti. Amin. 3 perkara ini. Remain faithful. Tetap setia. Jangan takut. Pergi lebih dalam. Tadi kita nyanyikan lagu itu, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Adakah itu hanya sekadar lagu sahaja? Atau kita betul-betul Tuhan bawa saya lebih dalam lagi Tuhan. Bawa saya lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Kalau kita betul-betul merindukan hadirat Tuhan, kita akan pergunakan waktu yang ada ini. Karena hari-hari yang akan datang itu adalah sangat sukar, sangat sulit keadaannya nanti.
Saya boleh garanti kamu ini, sebab firman Tuhan sedang tergenapi di musim ini. Banyak yang sedang terjadi. Banyak yang sedang terjadi saat ini. Nah, saudara dan saudari sekalian, kesimpulannya, jadilah tenang dan tahulah bahwa Dialah Tuhan. Be still and know that I am God. Di dalam musim ini, be still and know that He is God. Jadilah tenang, diamlah dan ketahuilah bahwa Dialah Allah. Haleluya. Di dalam situasi yang Anda sedang yang sedang terjadi di sekeliling kita, jadilah tenang supaya Anda boleh berdoa. Jadilah tenang supaya Anda boleh fokus kepada Tuhan. Jadilah tenang kepada Anda boleh supaya Anda boleh terus berpegang kepada janjinya. Jadilah tenang supaya Anda boleh terus melakukan apa yang telah dipercayakan kepada Anda. Haleluya. Nah, firman Tuhan yang terakhir, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Nah, saudara dan saudari sekalian, inilah yang Tuhan sampaikan kepada saya secara pribadi. Dan saya percaya ini juga Tuhan mau sampaikan kepada setiap pribadi Anda, kepada gereja ini, dan kepada setiap orang yang sedang menonton ibadah live kita hari ini. 3 perkara: tetap setia, jangan takut, percaya saja, dan pergi lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang ada di surga, pada saat hari ini Tuhan, kami Tuhan datang kepada Engkau sekali lagi Bapa. Tuhan, 3 perkara ini yang Engkau minta daripada kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk melakukan hal ini Bapa. Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak takut dan terus percaya. Tuhan, ajarilah kami untuk terus masuk lebih dalam lagi Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Bapa. Tuhan, kami berdoa pagi ini Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan sedang melewati musim ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang melewati musim ini dengan banyak persoalan Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, biar firman-Mu ini Tuhan terus menguatkan mereka. Biar firman-Mu ini Tuhan terus membangkitkan semangat mereka. Biar firman-Mu Tuhan terus meneguhkan iman mereka. Dan biar firman-Mu ini Tuhan terus ya Bapa membina kepercayaan mereka di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus pada pagi ini Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang melewati persoalan hidup ini Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang merasa gelisah dan gentar ya Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang merasa tidak tenteram, tidak tenang hati mereka Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mendengar khotbah pada pagi ini Tuhan. Saya berdoa ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu menjamah mereka hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan terus membangkitkan iman mereka untuk terus maju di dalam Engkau, untuk terus percaya kepada Engkau, untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan, untuk terus setia kepada Engkau, untuk terus ya Bapa masuk lebih dalam lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu ini Tuhan Yesus. Bapa, saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya serahkan ya Tuhan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menonton secara live ya Tuhan, saya berdoa biar Roh Kudus-Mu melakukan satu pekerjaan yang baru di dalam hidup mereka hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan hari ini dan waktu seterusnya semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan Kau terus pimpin kami Bapa di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, terus kuatkan kami Bapa untuk melewati hari-hari yang akan datang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Haleluya. Jumpa lagi Anda pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan terus bergerak di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan sebentar lagi kita akan mengambil jamuan kudus. Persiapkan anggurmu dan juga rotimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya. Pasti Anda sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan sebentar tadi. Nah, dalam beberapa minggu ini kita asyik mendengar mengenai setia, tetap setia. Brother Ferdius dengan tetap bertahan. Minggu lepas saya mengkongsikan tetap setia, dan minggu ini tetap sedia versi kedua. Sesi kedua. Haleluya. Dan apa yang pada Kugan katakan mengenai pergi lebih dalam dan lebih dalam. Ada satu waktu tu saya mengkongsikan kepada satu mimpi yang saya dapat tu yang pergi lebih dalam, dan bukan hanya bila sudah sampai di dalam tu, pergi lebih dalam lagi. Haleluya. Dan saya percaya bagi setiap pribadi kita juga untuk musim-musim ini, jangan hanya selesa bila Anda sudah sampai di dalam tu, tapi pergi lebih dalam lagi dengan Tuhan, ya. Biar kita berjalan terus dalam seperti yang dikatakan tadi, kesetiaan kita dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita lakukan, pergi lebih dalam mencari wajah Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau mengambil pejaman kudus. Mari kita siapkan air anggur dan rotinya. Haleluya. Mari kita berdoa dulu. Haleluya. Saya mau Anda pegang dimanapun Anda berada waktu pagi ini, saya mau Anda pegang air anggur ini dan roti ini tangan Anda. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah dikongsikan bagi setiap pribadi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengambil pejaman kudus ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk air anggur ini, untuk roti ini. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Kau lakukan lebih 2000 tahun yang lalu bagi setiap pribadi kami, Bapa. Yesus, Kau mati di kayu salib itu untuk setiap kami, sebab Kau mengasihi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Dan hari ini Kau sudah membuka jalan tu bagi kami untuk datang kepadamu, Tuhan, untuk menyerahkan segalanya kepadamu, untuk tetap setia, Tuhan, dalam apapun yang sudah Kau berikan kepada kami, sekecil manapun, Tuhan. Ajar kami untuk setia, Tuhan, melakukannya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Saya serahkan anggur ini dan roti dalam tangan-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bacaan dari Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sama-sama makan akan roti ini. Mari kita pegang cawan ni, air anggur ini. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum akan air anggur ini. Haleluya. Dimanapun Anda berada, saya mau Anda mengangkat tangan Anda dan saya mau Anda mengucap syukur kepada Yesus untuk semua yang sudah Dia lakukan bagimu. Haleluya. Oh haleluya. Shikarabakarabarabarabakarabarabarabariande. Yarababababariando shorododododoboriando sokorobokorobokoroborobokoroboriande. Yarabababababariando sharadadadabariande. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, untuk darah-Mu ya Tuhan yang dicurahkan di kayu salib itu Tuhan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih sebab Kau mengasihi kami. Kau mengasihi setiap pribadi kami Tuhan. Sebab Kau mengasihi dunia ini yang Kau memberikan anak-Mu Tuhan yang sulung itu datang mati bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, saya menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pagi hari ini. Jika ada yang sakit di tubuh badan Tuhan, kami nyatakan Tuhan pagi hari ini kesembuhan total-Mu Tuhan ke atas mereka. Dari kepala Tuhan ke kaki mereka Tuhan, kami nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah sembuh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, siapapun di antara mereka yang pada waktu ini Tuhan berada dalam
kelemahan di tubuh Tuhan atau kesakitan Tuhan, pasti Tuhan mereka sudah sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Bilangan 6 ayat 24 ke 26 Tuhan, lepaskan ke atas setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini Tuhan, sama ada di dalam negara atau di luar negara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih, bye.